Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Didin Hardian. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi telah teman-teman saya bahas, yakni mengenai ejaan bahasa Indonesia itu sendiri, mengenai bab pertama. Dan saya alhamdulillah kebagian dari huruf kapital. Nah, sebelumnya teman-teman, seperti yang kita ketahui sendiri kan, sebetulnya huruf kapital itu adalah huruf yang digunakan ataupun yang biasa digunakan pada suatu keadaan tertentu. Nah, salah satu contohnya itu sendiri yaitu terdapat pada beberapa kegunaan yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk kegunaannya sendiri, huruf kapital terbagi menjadi 13 bagian yang telah saya buat menggunakan ataupun digambarkan dengan mind mapping berikut ini. Nah, itu adalah mind mapping yang saya buat. Kita analogikan sutet ataupun tower ini sebagai subjudul ataupun huruf kapital ini sendiri. Nah, untuk rumahnya itu sendiri dialirkan ke 13 rumah. Kenapa demikian? Karena 13 rumah ini sendiri mewakilkan sub-sub dari huruf kapital ini sendiri. Atau kita dapat asumsikan si kabel itu adalah sebuah analogi dari fungsi yang terdapat pada huruf kapital. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke huruf kapital fungsi yang pertama, di mana huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama ataupun awal kalimat. Nah, berikut contohnya ya teman-teman supaya lebih mengerti. Nah, pada huruf D dalam kata dia membaca buku ini sendiri, karena kenapa sih si huruf D ini huruf kapital atau huruf besar? Karena tentu saja seperti yang kita tahu alasannya yaitu karena dia membaca buku ada pada kalimat pertama. Teman-teman dapat lihat pada buku novel ataupun buku bacaan teman-teman sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Yang kedua, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama seseorang ataupun julukan ya teman-teman. Jadi misalkan nama teman-teman itu sendiri misalkan Dewi Sartika gitu ya. Nah, itu si huruf D dan S-nya itu besar seperti yang ada di contoh itu. Kenapa demikian? Karena ini merupakan nama orang. Kemudian selanjutnya, tapi dari fungsi untuk nama orang atau julukan ini sendiri terdapat pengecualian. Ya, ini tidak si huruf kapital ini sendiri tidak dipakai ataupun tidak bisa dipakai untuk satuan ukuran semacam ampere, volt dan sebagainya. Itu punya huruf tersendiri ya gitulah, tidak besar ya, maksudnya tidak menggunakan huruf kapital sendiri. Kemudian tidak dipakai untuk menuliskan hubungan-hubungan ataupun yang memiliki arti gitu ya, seperti bin, binti dan sebagainya. Nah, lanjut kita masuk ke kegunaan berikutnya, yaitu huruf kapital dapat digunakan sebagai pada awal kalimat. Misalkan ketika itu tuh dalam sebuah dialog, ketika adik bertanya kapan kita pulang, ini salah satu contohnya. Dalam huruf K ini sendiri, kenapa sih hurufnya besar? Ya karena itu tadi dapat dipakai di awal kalimat pada kalimat petikan. Nah, begitu ya. Kemudian kita masuk ke kegunaan keempat dari huruf kapital ini sendiri. Yakni huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, kemudian termasuk kata ganti untuk Tuhan ini sendiri ya. Seperti yang kita ketahui, misalkan salah satu contohnya sendiri untuk Tuhan kita, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala, penulisannya seperti ini ya. Jadi tidak boleh nih hurufnya kecil di awal karena ini merupakan sebuah ketentuan dari EBI ini sendiri. Nah, kita lanjut ke kegunaan berikutnya, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, dan hal-hal lainnya. Salah satu contohnya ini sendiri semisal Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden ini sendiri merupakan sebuah nama penghormatan, di mana si huruf R ini sendiri kenapa sih besar? Ya karena itu tadi, R merupakan sebuah huruf penghormatan. Kemudian itu adalah salah satu contoh dari gelar itu sendiri ya. Kemudian ada sub juga nih dari
bagian ataupun kegunaan kelima ini, ya ini huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama unsur. Tapi mengenai hal ini ada perbedaan. Misalkan salah satu contohnya, kalau tadi kan gelar itu misalkan doktor ataupun raden ya, tapi ini bisa digunakan semacam selamat datang yang mulia, sultan atau dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari panggilan kehormatan lah, lebih tepatnya itu panggilan kehormatan lebih tepatnya ya. Nah kemudian kita langsung ke fungsi yang keenam, yaitu fungsi yang keenam adalah huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Salah satu contohnya misalkan nih, kita mempunyai presiden, yakni nama presidennya itu sendiri Bapak Insinyur Haji Jokowi. Nah untuk contohnya sendiri kita ambil saja seperti ini. Nah pada huruf presiden ini sendiri, si huruf P-nya ini besar. Kenapa sih? Karena itu merupakan nama pengganti ataupun ya untuk kehormatan lah, untuk si nama ganti dari presiden ini sendiri, yakni Bapak Insinyur Haji Jokowi. Kemudian masuk ke fungsi berikutnya, yaitu huruf kapital ini sendiri dapat dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa. Nah, salah satu contohnya ini adalah sebagai berikut ya. Nah, salah satu contohnya ini sendiri suku Dani misalkan. Suku Dani ini sendiri kenapa sih si huruf D-nya besar? Karena huruf D-nya ini sendiri merupakan ataupun Dani ini sendiri merupakan nama dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita langsung saja masuk ke fungsi ataupun kegunaan dari huruf kapital yang berikutnya. Untuk yang ke-8 ini sendiri terbagi menjadi 2 subbab kembali, yaitu huruf kapital ini sendiri dapat digunakan sebagai nama bulan dan yang kedua itu sebagai nama peristiwa atau sejarah. Nah, berikut adalah contoh dari keduanya. Kenapa tahun Hijriyah? Kenapa hanya itu besar? Karena ini merupakan salah satu nama bulan dari bulan Muslim ya, yaitu bulan Hijriyah itu sendiri. Kemudian kenapa konferensi Asia Afrika, huruf Asia Afrika dan berikut konferensinya itu besar? Karena ini merupakan ada peristiwa-peristiwa di dalamnya yang dimana hal ini merupakan mengandung sebuah esensi yang dapat dijadikan sebagai alasan kenapa si kalimat ini ataupun kata ini menggunakan huruf kapital. Nah yang selanjutnya yang ke-9 ini sendiri, huruf kapital itu digunakan sebagai sebagai nama tempat lah, seperti itu ya. Salah satu contohnya Bandung, Jakarta dan sebagainya. Itu tentunya di awal itu harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf cetak besar ya. Nah kita masuk ke bagian berikutnya, ya ini fungsi dari huruf kapital yang ke-10, yaitu dapat dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Maksudnya apa sih? Termasuk nama negara, lembaga, organisasi dan sebagainya itu dapat digunakan. Berikut contohnya Republik Indonesia, karena Republik Indonesia ini sendiri merupakan bentuk kata ulang yaitu dalam hal nama negara ya. Ataupun mungkin Universitas Pendidikan Indonesia itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang ke-11 itu yaitu huruf kapital ini sendiri dapat dipakai sebagai huruf pertama dari setiap judul buku gitu ya. Misalkan saya telah membaca buku, nih contohnya saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah ini dari setiap judulnya ini sendiri dari huruf D, A, M, J, L, dan R ini besar karena merupakan sebuah judul buku. Kemudian selanjutnya masuk ke yang ke-12, yaitu dimana fungsi dari huruf kapital ini sendiri digunakan untuk gelar ya, seperti yang kita jalani saat ini untuk menempuh gelar SPD salah satu contohnya. Tetapi saya contohkan kali ini dengan sarjana hukum misalkan. Nah, ini adalah contohnya. Kenapa sih SH-nya itu besar? Karena ini merupakan sebuah gelar ataupun pangkat ya untuk penggunaan huruf kapital ini sendiri. Alhamdulillah kita masuk ke yang terakhir teman-teman. Mohon maaf mungkin agak sedikit lama, tapi memang huruf kapital ini sendiri banyak sekali fungsinya ya. Yang terakhir ini sendiri yaitu dapat digunakan sebagai hubungan kekerabatan ya. Jadi ada kait sapanya gitu dengan kita, misalkan kepada saudara atau sebagainya. Misalkan salah satu contohnya berikut ini. Dalam kata kapan Bapak berangkat, si huruf kapan dan si huruf B-nya itu sendiri
besar gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan salah satu hubungan kekerabatan. Jadi di mana si bapak ini sendiri merupakan kerabat sehingga dapat dipakai dengan huruf kapital di awal katanya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai huruf miring yang akan dibahas oleh kawan saya ini. Bye bye.